Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Farisi, senang sekali sore ini menemani Anda dalam acara Dialog Ruang Publik Senin 26 September 2023. Dan hari ini temanya sangat menarik dan informasinya pasti Anda sangat butuhkan, yaitu tentang peluang CPNS dan P3K di 2023. Tiga narasumber telah hadir, semuanya berkompeten dan akan memberikan banyak informasi kepada Anda. Saya perkenalkan yang pertama ada Mas Sumpena Adi Putra, Kepala UPT BKN Jambi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sumpena sudah hadir di studio TVRI. Kemudian yang paling cantik di studio saat ini ada Mbak Weni Ira, pengamat kebijakan publik dari Universitas Negeri Nurdin Hamzah maksud saya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir. Dan narasumber berikutnya yaitu Mas Andika Wahyu, Kabid PPI BKPSDMD Kota Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andika sudah hadir. Saya dari yang pusat dulu kali ya. Mas Sumpena, tema kita adalah peluang CPNS dan P3K. Nah, ada beberapa istilah nih, kita clearkan dulu nih, kita samakan persepsi dulu. Publik juga perlu mungkin juga banyak yang belum tahu nih, ada ASN, ada PNS, ada P3K, ada pegawai kontra, ada pegawai honorer, ini banyak banget ini. Nah, penjelasannya gimana nih, Mas Sumpena? Baik, terima kasih Mas Fariji. Jadi kita memang BKN menaungi semua pegawai-pegawai di seluruh instansi pemerintah ya, baik itu instansi pusat maupun instansi daerah. Jadi ASN ini sebenarnya aparatur sipil negara sebagai kelompok-kelompok profesi pegawai ya, yang meliputi dua jenis di sini. Ada yang disebut dengan PNS, pegawai negeri sipil, dan PPK atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi sebenarnya sifat kedua ini sama saja ya, jadi semuanya pegawai dan berstatus ASN. Nah, sedangkan untuk PNS ini ya, memang kelebihannya dia memiliki jaminan hari tua dan pensiun. Sedangkan P3K itu tidak ada. Cuma itu bedanya? Ya, sih sebenarnya itu aja. Tadi cuti hak-haknya ada semua gitu. Jadi kebanyakan juga untuk P3K ini semuanya itu biasanya itu dari jabatan fungsional. Oh, ya, oke. Seperti guru, tenaga kesehatan ya. Oke. Saya potong sebelum nanti melanjutkan. Kan ada, jadi ASN ini kayak payungnya gitu. Ya. Statusnya ASN, kemudian ada dua, berarti ada PNS dan P3K. Pertanyaannya kenapa muncul ada istilah P3K atau perjanjian pegawai dengan perjanjian kerja? Iya. Iya. Baik, jadi untuk P3K ini munculnya dulunya ya sebelum tahun-tahun 2015 itu memang sudah dicanangkan bahwa akan ada pegawai yang lebih profesional gitu, yang memang mementingkan kompetensi dan kualifikasi. Jadi seperti itu. Jadi ya, jadi mereka ini dituntut untuk menggerakkan suatu pekerjaan yang sifatnya fungsi gitu. Oke. Itu aja sih. Contohnya gimana, Mas? Contoh seperti guru ya, dia kan mengemban untuk membimbing dan mendidik murid ya, sebagai pelayan dasar juga. Kemudian seperti tenaga-tenaga kesehatan itu, jadi sifatnya mereka ngarah ke fungsional semua. Ya. Tapi sekali lagi bedanya hanya adalah tidak adanya apa istilahnya, tunjangan hari tua ya? Ya, tunjangan hari tua dan pensiun gitu. Pensiun. Ya. Berarti sebenarnya pemerintah ingin menghemat. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi ya. Jadi tidak perlu ada uang pensiun. Ya. Baik. Kemudian tadi ada ASN, ada PNS, kemudian ada P3K. Tapi ada juga pegawai kontrak, ada honorer. Itu masih dinaungi oleh? Kalau sesuai dengan undang-undang ASN, pegawai kontrak maupun pegawai honor itu sebenarnya tidak ada di dalam lingkup ASN itu. Jadi yang hanya dinaungi hanya P3K dan PNS. Berarti itu yang punya kewenangan untuk mengangkat dan lain sebagainya adalah pemerintah daerah masing-masing. Ya, PPK-nya. PPK-nya. Oke. Baik, kita masuk ke seleksinya nih. Tahun 2023 ini dinanti-nanti. Karena masih banyak ya ternyata sebagian besar orang yang bercita-citanya jadi
PNS ya, jadi ASN ini saya tidak tahu nih kenapa nih. Padahal 9 apa namanya peluang rezeki itu ada di dagang sebenarnya gitu. Tapi masih menjadi magnet, artinya masih banyak orang. Nah, untuk 2023 gimana mekanisme atau peluang-peluang untuk CPNS maupun P3K? Ya. Jadi untuk penerimaan ASN tahun 2023 ini ya, itu untuk PNS itu biasanya itu di instansi-instansi pusat yang sifatnya jabatan-jabatan yang strategis yang tidak bisa dikontrakkan. Contohnya? Ya, contohnya seperti penjaga tahanan. Ya, penjaga tahanan nggak bisa dikontrakkan gitu kan? Kenapa? Ya kenapa ya? Karena dia memegang suatu perkara di situ, ibaratnya membawa tahanan gitu kan? Iya gitu. Kalau P3K itu seluruhnya ada instansi pusat maupun daerah. Jadi kalau di daerah semuanya P3 ya Pak, ya P3K semua. Jadi formasi yang diajukan seluruh instansi itu lebih kurang itu 1 jutaan dulu, tapi diakomodir oleh Kementerian PAN-RB itu hanya 500-an gitu seluruhnya, baik itu pusat maupun daerah. Baik. Nah, tes ASN sekarang yang untuk CPNS dan P3K itu serentak ya, sama semuanya. Ya, artinya serentak. Kalau dulu kan zaman saya lah dulu gitu kan, beda-beda gitu kan. Nanti kita tes PPN bulan apa, tes ini apa, hakim beda lagi, mau jaksa beda lagi. Kalau sekarang berarti se-Indonesia serentak semuanya? Ya, semuanya serentak. Jadi kita pendaftarannya sama di tanggal 20 September sampai tanggal 9 Oktober, baik itu PNS maupun P3K. Jadi 1 NIK, nomor KTP, 1 jabatan, dan 1 titik lokasinya, gitu. Lokasi penempatannya maksudnya. Oke, untuk informasinya ini dari website masing-masing kementerian lembaga atau ada satu website khusus? Jadi kalau kita ada web portal itu yang linknya tuh sscisn.bkn.go.id. Jadi ada satu pintu portal untuk masuk ke layanan itu. Tapi daerah juga bisa mengumumkan di media-media sosialnya atau di website resminya. Tapi kalau mau mendaftar berarti di satu portal atau link tadi ya? Oke, sebelum ke Mas Andika, berarti yang dinaungi dengan tes PNS tahun ini adalah kan ada beberapa BUMN juga misalnya ya, kemudian ada lembaga-lembaga negara yang lain. Nah, apakah itu semuanya dinaungi oleh BKN atau yang mana saja maksud saya? Ada kementerian, ada lembaga, ada misalnya ASN di KPU juga ada, misalnya di TVRI misalnya juga ada ombudsman misalnya. Apakah itu tesnya sama semuanya? Iya, sama. Jadi yang statusnya penerimaan ASN semuanya satu waktu gitu. Jadi kecuali kalau TNI beda, TNI Polri beda gitu. Gitu. Jadi kita yang menaungi ASN semuanya. ASN. Oke, baik. Saya nanti perdalam lagi. Saya ke Mas Andika Wahyu, Kabid PPI BKP SDMD. Mas, dijelaskan dulu nih. Dinasnya panjang banget ini. Iya. Badannya ya. Iya. Kabid PPI BKP SDMD apa nih, Mas? Iya, PPI itu Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ya. Pengadaan. Jadi memang penerimaan P3K ini memang kebetulan di bidang saya. Kalau BKP SDMD itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi. Memang panjang ya Mas. Dulu BPSDM ya? Kalau BPSDM itu provinsi beda lagi. Oh, beda lagi. Ya, kalau di Kota Jambi itu pengembangan sumber dayanya masih bergabung dalam satu bidang. Oh, oke. Ya, satu bidang. Nah, untuk Kota Jambi sendiri gimana tahun ini, Mas Andika? Berapa mekanismenya gimana sih? Kan daerah ini mengajukan ya? Iya. Itu gimana? Benar. Ceritanya Mas, untuk mengajukan akhirnya muncul berapa ribu misalnya itu awalnya bagaimana? Oh baik. Jadi setiap pemerintah kabupaten kota, provinsi pun juga seperti itu diharuskan menyusun kebutuhan dulu. Menyusun kebutuhan dalam hal ini kebutuhan ASN yang dibilang Pak Supana tadi. ASN itu bisa jadi PNS dan P3K. Okay. Nah, atas dasar kebutuhan tersebut nanti kita usulkan kepada Menpan dalam hal ini. Menpan yang akan memberikan berapa jumlah formasi kita. Sebentar Mas, menganalisis kebutuhan gimana caranya? Gimana taunya, oh dinas ini butuh 20 ASN, 20 P3K, atau dinas ini atau badan ini, gimana tuh Mas? Jadi dalam menganalisis itu ada namanya ANJAP ABK ya, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, di dalam ANJAP ABK itu nanti dituangkan di dalam e-formasi, namanya ada sistem informasi. Di situ udah kelihatan berapa nanti jumlahnya suatu OPD itu kebutuhannya berapa.
dan jabatan apa yang dia butuhkan di dalam anjap ABK itu, dan dituangkan dalam informasi. Nah, hasil tuangan dari OPD inilah yang kita rangkum, BKPSDM dirangkum, dan ini kita usulkan. Nah, berdasarkan kebutuhan dari OPD, formasi tahun 2023 kemarin itu sebanyak 3.696 yang kita usulkan. 3.696 yang kita usulkan. Tetapi yang disetujui oleh Menpan itu sebanyak 2.928. Dengan rincian guru itu 1.274, kesehatannya ada 989, dan tenaga teknisnya ada 665. Itu untuk PNS atau untuk P3K? Kalau usulan kemarin kita itu dikarenakan kita sudah tahu ya, untuk kabupaten kota pemerintah daerah itu tidak diberikan dulu formasi CPNS, maka kita sudah tahu gambaran yang akan diberikan tahun ini pasti formasi P3K. Karena formasi CPNS tadi dibilang Pak Supena itu ada di instansi vertikal atau di pusat. Oke. Nah, kalau di daerah sendiri kan masih ada kontra atau honorer gitu Mas ya. Itu statusnya gimana? Apakah dengan adanya P3K ini nanti status seperti itu masih ada, dipertahankan atau nanti dialihkan? Tapi nanti menjawabnya. Kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Masih di Dialog Ruang Publik, pemirsa, kita masuk ke segmen yang kedua dengan tema peluang CPNS dan P3K di tahun 2023. Saya bersama Mas Sumpena, Kepala UPT BKN, Mas Andika, Kepala Kabid PPI di BKPSDM, dan Mbak Weni, Pengamat Kebijakan Publik. Sebelum ke Mbak Weni, saya lanjutkan lagi ke Mas Andika. Mas Andika, kalau di Kota Jambi, status pegawai saat ini ada apa aja, Mas? Dan apakah dengan nanti adanya P3K ini masih ada yang status-status yang lama atau nanti dialihkan? Ya, baik. Jadi sesuai dengan yang disampaikan juga Pak Subena tadi, sudah disampaikan bahwa Undang-Undang ASN itu yang hanya mengenal PNS itu, ASN itu ada P3K dan PNS ya. Nah, jadi tidak ada statusnya itu honorer, tenaga honorer. Nah, kenapa di tahun ini itu P3K-nya lebih banyak sementara CPNS di daerah itu tidak ada? Dikarenakan pemerintah pusat kepinginnya itu pemerintah daerah menyelesaikan dulu permasalahan honorer ini. Sesuai data yang sudah didata oleh BKN, itu tenaga honor kita se-Indonesia itu 2,3 ribu ya. 2,3 juta ya tenaga honorer kita. Izin sekali lagi, honorer hanya ada di pemerintah daerah? Ada juga di instansi pusat, vertikal ada. Okay. Nah, menurut data yang BKN sudah himpun itu ada 2,3 juta tenaga honorer. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang ASN itu sebenarnya honorernya sudah tidak boleh lagi. Harusnya tidak boleh lagi. Makanya jadi ada surat, ada PNS dan P3K saja. Iya, makanya ada surat dari Menpan, itu batasan terakhir kemarin sempat muncul 28 November itu batasan terakhir, tidak boleh lagi ada honorer. Tetapi sudah direvisinya lagi dengan surat Menpan tanggal 25 Juli bahwa PPK atau kepala daerah masih diperbolehkan menganggarkan penggajian tenaga honorer non ASN dalam hal ini, tetapi yang terdata dalam database BKN. Nah, database BKN. Nah, kalau Kota Jambi yang terdata dalam database BKN itu ada sebanyak 3.780. 3.780. Nah, 3.780 inilah yang seharusnya kita perjuangkan untuk kalau misalkan nanti diangkat menjadi P3K. Nah, ketika mereka diangkat menjadi P3K, otomatis kan otomatis kan harus tes ya? Harus tes juga. Kalau misalnya dari saringan P3K nantinya yang bersangkutan tidak bisa lolos P3K, dan batasan terakhir menurut RUU Perubahan waktu saya rakor di Jakarta, itu batas akhir Desember 2024, itu setelah itu Januari 2025 itu kita nggak boleh lagi menganggarkan untuk tenaga honorer. Nah, artinya kalau misalkan teman-teman honorer tidak diangkat di tahun ini formasi 2023, akan ada kesempatan lagi di formasi 2024. Nah, ketika tidak terakomodir di formasi 2024, maka mungkin di Januari nanti itu bisa jadi diberhentikan. Nah, makanya ada formasi sekarang, ada formasi khusus dan formasi umum. Artinya, untuk tesnya? Iya, untuk tesnya. Artinya formasi khusus ini
Ini hanya honorer sekota Jambi aja kalau kami ya. Kalau formasi mungkin di kabupaten lain dia hanya honorer di kabupatennya saja, formasi khusus. Oke. Itu ada 80% dari jumlah formasi. Kalau pegawai kontrak gitu nggak ada ya, honor ya istilahnya ya? Sebenarnya bunyi di aturan itu non ASN. Ya, sebutannya aja ada yang nyebut TKK, ada yang honorer ya. Iya. Sebenarnya non ASN itu sudah masuk semua ke sana. Iya, dan itu sekali lagi tidak boleh lagi seharusnya. Tidak boleh lagi, benar. Hanya ada PNS dan P3K. P3K. Dan yang tidak masuk di tahun 2023 ini misalnya nanti tes dan dia tidak lolos, berarti akhir tahun nanti harus selesai. Masih ada 2024 dulu. Oh, boleh. Formasi 2024 kan akan ada lagi nih, P3K 2024. Tapi dia selesai statusnya dulu di 2023. Kalau misalnya dia nggak lolos di 2003, kalau masih ada kesempatan 2024, silahkan ikut lagi 2024. Nah, kalau misalnya nggak lolos juga di 2024, nah sesuai dengan rakor kemarin, batas terakhir itu Desember 2024. Desember 2024. Oke. Pak Weni, gimana nih? Saya sudah menjelaskan ini. Dinamika per PNS-an di Indonesia. Per ASN-an nih, ada PNS, ada P3K. Kemudian pemerintah coba untuk memperbanyak P3K ya, karena untuk menghapus gitu ya honorer. Apa tanggapannya Pak Weni? Iya, memang rekrutmen profesional tenaga atau profesionalitas birokrasi ini kebutuhan ya, karena kita menghadapi perubahan zaman dan itu memang dibutuhkan tenaga-tenaga profesional yang kompeten untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan dasar seperti itu. Nah, tadi yang sempat saya lihat, saya amati dari perbincangan itu, yang ini dari tenaga honorer non ASN tadi ya, dia ikut tes lagi tertulis gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan saya gitu. Kalau itu banyak tenaga honor non ASN yang udah tua juga, Pak? Enggak? Iya. Nah, saya jadi berpikir gitu loh, kalau dia ikut tes lagi, apakah itu tidak menjadi satu beban gitu? Nah, rekrutmen ini barangkali perlu dijadikan pertimbangan untuk mereka-mereka yang telah lama mengabdi gitu ya. Apakah tidak diambil portofolionya saja gitu kan? Gitu ya. Portofolionya saja, atau di portofolio nanti kan ada asesmen lanjutan yang ini bagus nih diteruskan untuk menjadi tenaga profesional gitu kan. Masuk ke tenaga profesional itu bagus karena dengan portofolio dia dan kinerja dia yang bagus gitu kan. Itu yang menjadi satu pertanyaan saya tadi kan. Jadi kalau misalnya banyak yang sudah lama mengabdi kemudian dia ikut tes terus lagi dengan sistem tesnya yang komputeris ya, itu jadi pertanyaan gimana gitu. Gimana itu jadi menjadi salah satu hambatan berarti dalam rekrutmen manajemen sumber daya di birokrasi ini. Tapi kalau untuk generasi-generasi yang baru-baru itu, yang anak-anak muda yang terbiasa dengan teknologi itu nggak masalah gitu kan, tidak masalah, dianya bisa menghadapi tantangan itu berkali-kali barangkali gitu. Tapi kalau yang lama bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah jadi gini, tenaga keprofesionalan ini dan tingkat kebutuhan dari tenaga profesional ini per proporsinya seperti apa gitu. Nah itu juga perlu dipertimbangkan karena kadang-kadang barangkali di birokrasi ada politik birokrasi yang mengadakan ini sebenarnya jumlahnya sekian, tapi karena ada pertimbangan politis tertentu jadi sekian gitu kan. Jadi akhirnya terlewatlah hal-hal yang jangan sampai terlewat lagi, yang seharusnya dia memang profesional masuk ke dalam daftar itu dan terseleksi di rekrutmen, akhirnya enggak karena ada pertimbangan politisasi birokrasi yang ya pertimbangan tertentu dia masuk tapi dia tidak profesional. Seperti itu ya. Oke. Itu Mas ya. Oke, ada dua berarti poinnya ya. Langsung dijawab nih yang ada di sini soalnya. Ya. Perwakilan BKN ini. Gimana Mas Sumpena terkait dengan yang pertama, misalnya nih, ya kalau tadi bahasanya adalah kemudian pegawai-pegawai honorer dihabiskan statusnya kemudian dialih, hanya sekedar mengalihkan. Ya.
Atau bener-bener nanti mau cari yang profesional? Karena yang tua-tua kasihan. Betul sekali. Padahal dia padahal dia sudah mengabdi lama, Ya. gitu kira-kira. Kan juga harus mungkin bisa nggak seperti itu diprioritaskan? Gimana? Baik, terima kasih Mas Fahri. Jadi untuk tes seleksi ya, khususnya P3K ini memang sebenarnya setiap warga negara wajib berkesempatan semuanya ya. Jadi baik itu tua muda itu wajib, dan ikutnya itu Udah ada batas umur ya? batas umurnya kalau P3K 1 tahun sebelum batas usia pensiun di jabatan tersebut. Oh, Nah, oke. gitu. Ya, Jadi berarti 68. 60 58. 58. Nah, itu. Oh, oke, ya. Gitu. Jadi ya tentunya memang harus melalui proses seleksi. Dan seleksi P3K ini ya tidak seperti tes-tes CPNS pada umumnya. Jadi P3K ini seleksinya hanya seleksi kompetensi. Hanya seleksi kompetensi. Apa istilahnya? Tes TKD, tes kompetensi Enggak, dasar. beda. Jadi seleksi kompetensi ini materi-materinya sebenarnya peserta itu tidak perlu belajar sih sebenarnya. Tidak perlu belajar secara mendalam karena dia kan sudah dapat pengalaman di situ. Jadi pertama ada kompetensi teknis sesuai dengan jabatan yang dia lamar. Apalagi dia Berarti soalnya beda-beda. bisa beda-beda sesuai beda-beda. Kedua ada materi yang disebut dengan manajerial sosial kultur tentang cara memimpin, mengelola unit, tentang kemajemukan masyarakat, sosial gitu ya. Kemudian ada yang ketiga tuh wawancara gitu, wawancara. Oh, ada tes Ya, wawancaranya wawancaranya basisnya CAT kan, jadi hanya 10 soal kalau nggak salah itu. Gitu. Jadi melihat moralitas dan juga. Soal integritasnya. esai lah ya. Enggak. Pilihan ganda gitu. Pilihan ganda. Nah, sebenarnya sih kemampuan untuk menjawab yang tua-tua tadi itu seharusnya sebenarnya bisa dan bisa punya pengalaman gitu kan. Tapi tinggal apakah dia dapat mengoperasikan komputer atau tidak. Itu. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi memang kita tuh mencari Soalnya itu ya, IT-nya seperti ya. itu. Oke, tadi pertanyaan Mbak Weni terkait dengan bukan netralitas ya, lebih kepada apakah nanti seleksi ini benar-benar fair, artinya tidak ada titipan. Kan kita bisa tahu lah kalau yang honorer itu kan biasanya juga banyak kepentingan politik ya, karena di sana sini segala macam. Kemudian akan ada kewenangan kepala daerah kemudian membuka formasi-formasi dan kemudian mengakomodir lah kepentingan-kepentingan yang dulu pernah membantu misalnya. Nah, untuk P3K sendiri apakah benar-benar fair? Apakah tidak ada titipan? Yakinkan masyarakat. Oke, Mas. baik. Jadi untuk seleksi ASN baik itu CPNS maupun P3K itu semuanya terbuka, transparan. Dan kita juga BKN mempunyai sistem CAT ini sebenarnya sudah teruji dari tahun 2014 atau 2013 yang lalu itu memang kita terbuka. Jadi setelah kita menghadapi pandemi kemarin ya, jadi pada saat peserta itu berlangsung seleksi secara real time, kami akan menampilkan live score melalui channel YouTube kami gitu. Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung hasil mereka pada saat mereka proses sampai dia selesai. Jadi pada saat mereka selesai juga dan mereka juga bisa melihat berapa skor akhirnya gitu. Nah, ini menjadi penting karena masyarakat kan biasanya sudah antipati gitu ya. Ya, seperti ya. Artinya pada saat ikut tes terus keluarga si itu si A si B. Tapi kalau yakin bahwa nanti tesnya ini benar-benar jujur, adil gitu ya, terbuka, transparan, ya orang akan, kalaupun kalah itu memang berarti ya nilainya kurang baik. Ya. Harus belajar lagi. Harus belajar lagi. Dan belum rezeki. Belum rezeki gitu. Baik, saya ke Mas Andika lagi. Mas Andika, kalau di Kota Jambi kan ada 3.000 tadi ya, Mas, yang disetujui. Itu 2.900. 2.000. Oh, permintaannya 3.000-an, yang 3.000. disetujui 2.900. Iya. Nah, itu untuk posisi apa? Jabatan apa saja? Tadi sudah sempat kita berbincang ya. Untuk guru itu ada 1.274. Guru 1.274. Terus tenaga kesehatan itu itu 989.
dan tenaga teknis ya. Tenaga teknis ini yang di OPD ya, jabatan fungsional yang bisa di OPD. Oke, Mas, kenapa 3 ini? Guru, Kesehatan, kesehatan sama dan tenaga teknis. teknis. Ya. Kenapa ini yang diperbanyak? Tapi nanti Mas jawabnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Dialog Ruang Publik. Kita berada di segmen ketiga dari Dialog Ruang Publik, pemirsa, dan kami mengundang Anda untuk berdialog, bertanya bersama kami di line telepon 0741 663 85 0741 663 85 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Selanjutnya ke Mas Andika tadi. Mas Andika, di Kota Jambi berarti ada guru, tenaga kependidikan, kesehatan, dan teknis. Itu gimana maksudnya? Kita angkat dulu, Mas. Kita sapa penelpon dulu. Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak M. Farizi. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yudi di Telanai. Ya, terima kasih atas waktunya yang singkat. Ya. Silakan Pak. Silakan, Bapak, Ibu narasumber yang saya hormati, maaf karena waktunya saya tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Silakan Pak. Jadi bicara masalah PNS, ASN, P3K, dan pegawai honor ini, memang ini adalah satu kebijakan pusat. Ya. Kebijakan pusat untuk artinya mengatur bagaimana bisa nantinya pegawai honor yang banyak ini bisa diselesaikan. Yang menjadi biang kerok memang pegawai honor ini. Nah kalau P3K ini dibuat kebijakannya tidak masalah bagi saya. Saya sependapat dengan Ibu pengamat tadi bahwa itu kan anak-anak muda nanti. Ya. Mereka sudah mampu. Tapi persoalannya di dalam tubuh pegawai honor yang banyak itu tadi, pertama pertanyaan kenapa tidak diangkat-angkat? Ya. Itu pertama. Kan salahnya di situ, ada jenjangnya dia sudah honor, calon pegawai, sudah itu pegawai tetap. Tapi mandek di bawah honor. Nah, itu kesalahannya tentu di instansi itu sendiri. Ya kan itu. Ya, artinya ada pegawai honor itu saya sependapat juga dengan pengamat publik Ibu tadi bahwa ada yang baru, ada yang menengah, ada yang lama. Nah kalau saya lihat bahwa pegawai honor ini di atas 10 tahun semua, artinya sudah banyak pengalaman kerja dia. Ya. Nah dalam kesempatan ini Pak M. Farizi, Bapak Ibu narasumber, kita bukan membahas masalah P3K-nya, pegawai honornya, tapi kebijakan yang humanisnya itu karena mereka ini kan sudah lama ini udah beranak, udah berkeluarga. Tidak mungkin mereka dites lagi. Ini membuat mereka kecut itu. Maksud saya mohon kiranya bapak-bapak narasumber ini memberikan masukan kepada pemerintah bagi mereka yang sudah pegawai honor pengalaman yang sudah 10 tahun ke atas ini, ya diberikanlah kemudahan gitu. Jangan dia dites lagi, dia tidak pendapat itu. Oke. Nah kalau kita bicarakan masalah formasi segala macam, ya untuk apa ruang publik ini? Harus ada solusinya, kita sumbangkan kepada pemerintah. Itu khusus pegawai honor yang disebutkan oleh Bapak tadi yang begitu banyak, tidak diangkat-angkat. Jadi maju kena, mundur kena dia. Itu menjadi persoalan. Kok dia dites lagi? Nah ini yang tidak sependapat publik. Nah bagi mereka 10 tahun ke atas itu mungkin diberikan kebijakan gitu. Dia punya anaknya sudah mau SMA, sudah mau kuliah. Lu bayangkan di mana? Kecuali kalau baru 2 tahun dianya. Baik. Nah inilah mohon kiranya dapat kita berikan solusi kepada pemerintah. Agar mereka itu masa depannya tidak tertutup begitu yang disebutkan tadi yang sudah tua-tua itu jadi pegawai honor itu. Itu masalahnya. Baik. Jadi jangan ngolor ngidul kemana-mana. Kita sumbangkan pemikiran kita ke pemerintah. Sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan.
Ini Baik. tahun politik ini, belum tentu lagi. Kalau presidennya ganti lagi, nanti ganti lagi. Entah P3K apa lagi nanti. Jadi saya yakin nanti bisa berganti lagi itu. Ini Baik. kepentingan ini. Jadi saya rasa ya kita selesaikan lah pegawai honor ini dengan cara supaya dia bisa terjamin kehidupannya. Baik. Kalau P3K tidak ada masalah bagi saya. Saya rasa demikian. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Yudi atas atensinya. Tadi pertanyaan Pak Yudi juga pertanyaan yang sama ya dari Mbak Weni. Nanti dijawab ulang ya, Mas Sumpena. Ini perwakilan dari BKN ini yang ada di Jambi, nanti dijawab lagi. Tapi saya lanjutkan dulu ke Mas Andika. Mas Andika, jadi formasinya kenapa hanya 3 tadi? Ada guru, kesehatan, dan teknis. Karena memang itu yang paling banyak gitu. Enggak, memang jabatan di ASN itu hanya itu aja, 3. Ada jabatan pendidik, guru ya tentu di sini, terus kesehatan. Kesehatan nanti ada lagi misalnya dokter, perawat, bidan dan sebagainya. Terus teknis, tenaga teknis. Inilah tenaga teknis ini adalah jabatan fungsional yang tadi dijelaskan Pak Sumpena. Ini pejabat fungsional yang bisa ditaruh di OPD-OPD. Nah, sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhannya dari OPD. Misalkan ada peranata komputer, katakanlah analis SDM aparatur, arsiparis. Nah, itulah jabatan-jabatan teknis yang bisa ditaruh di OPD-OPD. Oke. Saya ke Mas Sumpena, Mbak Weni sebentar ya, menjawab tadi. Nanti Mbak Weni juga bisa menanggapi. Ada pertanyaan yang harus dijawab nih. Ya. Sebenarnya meskipun tadi sudah dijawab. Jadi guru-guru honorer atau apa ya, kebanyakan guru ya dengan gaji yang rendah lah ya. Ya. Dilihat ada 300.000 atau berapa untuk 1 bulan yang kita dengar kayaknya tidak layak gitu. Tidak layak, ya. Kemudian sudah puluhan tahun mengabdi, kemudian harus di tes lagi, itu kurang tepat kalau menurut Pak Yudi. Pak Yudi Gimana tadi. tanggapannya? Baik, jadi sebenarnya sih dari tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun seperti awalnya itu ada di tahun 2013 ya dulu. Dia itu dari tenaga kategori K2 ya, dulu. Betul. Itu sebenarnya sekitar berapa ya? 900.000 tenaga K2 itu, dan K1 kalau nggak salah itu dites dan hasilnya itu menyisakan 400.000-an kalau nggak salah itu ya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mengambilkan suatu kebijakan, biasanya setiap tahun itu disisipkan khusus untuk formasi-formasi khusus dari tenaga K2. Nah, mulai di tahun 2023 ini sih sebenarnya itu tinggal sisa-sisanya, tapi dari data yang kami himpun itu bukan lagi sekitar 400 tapi 2 jutaan. Gitu. Iya, kenapa bisa nambah gitu kan? Jadi ada data pendataan tenaga non ASN itu ya. Tapi sebenarnya kebijakan ini untuk menyelesaikan honor ini sebenarnya seperti formasi tahun 2022 kemarin, khusus jabatan fungsional teknis itu ada optimalisasi. Jadi melihat dari grafik secara nasional bahwa tingkat kelulusan untuk JF teknis ini kan rendah, sehingga ada kebijakan dari Kemenpan itu ada optimalisasi, jadi tidak menggunakan passing grade lagi, jadi melihat dari nilai secara kumulatif yang terbaik gitu. Nah, di tahun 2003 ini juga pemerintah juga tetap membuat formasi untuk 80% tenaga non ASN dan K2 gitu. Jadi itu kebijakan, akan tetapi memang semuanya harus dilakukan dengan seleksi gitu kan. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Baik. Saya ke Mbak Weni. Mbak Weni, ada yang menarik kalau kita bicara tes PNS ini ya. Artinya banyak generasi muda yang masih juga pengen gitu ya jadi PNS. Kemudian ada juga P3K juga harus ada pengalaman kerja 3 tahun 2 tahun. 2 tahun. Bagaimana Anda menyikapi dengan model dunia kerja saat ini gitu ya? Apakah hanya terpaku pada PNS atau kemudian bisa berkarir dengan yang lain? Karena dengan jadi YouTuber aja udah berapa gitu ya maksudnya. di rumah aja jualan gitu. Buka lapaknya di rumah gitu. Itu juga udah banyak gitu maksudnya.
Tapi masih menarik ya PNS kira-kira gitu. Ya, itu pilihan sih, tapi saya rasa alternatif pilihannya itu sudah mulai menyusut. Kalau saya temui di banyak luar ya. Barangkali itu Mas yang nemuin di negeri kali ya. Jadi kalau di luar itu anak-anak Gen Z terutama itu nggak jadi pilihan lagi. Coba deh tanya dengan mereka, seberapa banyak yang mencari pilihan profesi menjadi PNS atau menjadi pengusaha misalnya gitu ya, karena banyak orang-orang flexing usaha gitu kan, seperti itu, atau menjadi profesi-profesi lain. Di samping itu sudah banyak di atas Gen Z itu kan ada generasi milenial, yang mereka itu sudah melek bahwa ada beragam profesi dengan penghargaan keahlian yang memadai. Misalnya gini, seorang ahli GIS gitu ya, apa namanya, Geografi Information System itu ya, dengan misalnya 1 tahun pemula dia kerja digaji 4 juta atau 5 juta, ketika dia 1 tahun atau 2 tahun dia pindah tempat lagi karena pengalamannya 2 tahun tadi atau 1 tahun, itu bisa nego naik gaji gitu ya. Ini kalau kerja di swasta maksudnya? Iya, swasta. Nah, naik gaji, kemudian sampai ekspor itu terakhir berapa, di sampai puluhan atau bahkan ratusan juta. Ini yang kemudian menjadi, ada banyak kasus kan yang anak-anak Gen Z ikut tes kemudian mundur gitu. Ya. Seperti itu ya. Yang P3K kalau nggak salah. Iya, mundur seperti itu. Artinya apa ya? Kalau kita dulu kan tidak punya wawasan memadai itu salary dengan resiko kehidupan yang kita tanggung seperti apa. Karena Gen Z kan banyak resikonya sudah gitu, dibanding kita dahulu gitu. Jadi saya rasa kalau hari ini masih ada, itu pilihan sih. Barangkali orang-orang yang memang punya prinsip-prinsip tertentu gitu. Anak-anak yang punya, generasi muda yang masih punya prinsip-prinsip. Tapi itu generasi muda nggak banyak ya. Kalau saya bilang yang ikut P3K atau apa itu kan pasti yang sudah punya pengalaman tadi ya. Nah, itu kan dari apa ya, yang milenial belum habis. Tapi kalau pilihan Gen Z itu nggak ke situ. Itu ya berapa persen sih gitu kan. Yang memilih seperti itu gitu ya. Memilih seperti seberapa, karena kalau generasi Gen Z dan setelah Gen Z nanti kan dia itu lebih memilih aku dihargai berapa gitu, karena yang dia jual kan keahlian, bukan kesarjanaan lagi. Betul. Iya kan? Iya. Kalau kita dulu seperti itu kan. Nah, aku dihargai berapa, nanti sampai aku terakhir expert akan dihargai seperti apa. Kalau melihat seperti ini kan nanti ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk merekrut tenaga-tenaga profesional. Kalau nanti setelah honorer habis, jadi saya tadi juga berpikir loh, kalau dia tidak terseleksi kemudian dia berhenti gitu ya, dihentikan, itu kompensasinya apa? Kan dia sudah banyak apa? Mengabdi, kompensasinya apa dong ini? Gitu kan? Lalu ini bagaimana? Karena ini satu patologi dalam birokrasi, yang di mana honorer juga terjebak di dalamnya. Ketika dia masuk ke dalam dunia lingkup manajemen pemerintahan gitu ya, bekerja di situ, dia tidak berkembang kadang-kadang gitu ya. Dia tidak berkembang, dan ketika dia sudah nyaman di situ dengan pola-pola kultur yang ada banyak patologinya saya rasa gitu ya. Dan dia ketika diberhentikan dia nggak bisa survive di luar. Dia nggak bisa melihat peluang potensi dia apa. Oke. Gitu ya. Langsung dijawab Mas Andika. Iya. Ada nggak kompensasinya? Kalau sampai dengan saat ini belum ada diatur, belum diatur. Tapi nanti kalau misalkan ada di RUU yang baru ya, kalau misalkan sampai dengan batas waktunya harus diberhentikan, mungkin ada diwajibkan pemerintah daerah memberikan kompensasi, mungkin nanti kita lihat dulu nanti di aturannya. Kalau sampai dengan saat ini itu belum diatur. Oke, untuk syarat sendiri kalau mau ikut PNS, kalau P3K ya, hari ini P3K Kota Jambi, apa aja Mas syaratnya? Nah, kalau syarat itu secara umum ya tentunya warga negara Indonesia ya. Terus yang menariknya untuk P3K ini berbeda dengan CPNS karena P3K itu bisa melamar 1 tahun menjelang batas usia pensiun. Kalau jabatan yang dia lamar itu pensiunnya 60 tahun, artinya contohnya apa Mas? Ya. Contohnya apa jabatan? Guru itu kan pensiunnya 60 tahun. Ya. Ya, artinya dia bisa ngelamar sampai dengan umur 59. Nah, kalau misalkan jabatan terampil dan juga jabatan ahli pertama itu pensiunnya 58, berarti dia bisa ngelamar ketika umur 57, di kontraknya 1 tahun. Itu. Nah, jadi sebenarnya memang maunya pemerintah itu P3K ini memang jabatan-jabatan yang betul-betul siap pakai. Jabatan fungsional yang siap pakai. Memang karena sekarang problemnya itu harus penyelesaian tenaga honorer ya, atau TKK atau non-ASN bahasanya. Makanya ini ada kebijakan tidak ada passing grade, tadi dijelaskan Pak Sumpena. Nah, ini menarik kan kalau kita ngomong ini
kualitas di sini aja ada perbedaan antara Iya. umum dengan khusus itu. Mungkin tadi kemudahan. Iya, kemudahan Ada- yang dibilang Pak Yudi tadi sebenarnya kemudahan ini udah diberikan. Udah diberikan. Ketika ngelamar di formasi umum akan ada nilai ambang batas passing grade. Ketika ngelamar di formasi khusus, khususnya anak honorer itu tidak ada nilai ambang batas di situ. Oke, saya ke Mas Sumpena. Mas Sumpena, untuk syarat apa nih? Dibuka minimal pendidikan SMA, S1, S2, S3 atau gimana untuk yang tes tahun 2023 ini? Jadi kalau untuk yang P3K ini itu ada yang dari kualifikasi pendidikan SMA, ya, diploma D3 maupun S1 juga. Itu. Sedangkan kalau yang untuk PNS itu ada juga SMA sampai S3 juga ada. Gitu. Oke, terus kalau kita bicara gaji, berapa sih gajinya P3K? Oke, gaji itu kan sebenarnya sudah ada aturan ya dari Peraturan Presiden nomor 58 ya Pak. 98 tahun 2020 itu. Jadi memang sudah ada diatur di dalam Perpres itu. Jadi kalau untuk masalah gaji sih sebenarnya lebih tinggi P3K daripada PNS yang 0 tahun. Jadi kita bandingkan saja kalau golongan P3K 3. ini gajinya akan sama seluruh Indonesia atau gaji pokoknya sama. itu Ya. apa saja yang didapat nih? Nah, Ah. ini masyarakat harus tahu nih. Oke, Generasi jadi- apa tadi yang katanya nolak-nolak? Ya, nolak ya. Apa aja nih? Apa sih komponen ya? Komponen, Komponen ya. gaji apa aja? Oke, gaji pokok. Gaji pokok berapa? Gaji pokok itu tergantung ininya, garis gajinya. Kemudian di situ ada tunjangan Rata-rata berapa deh gitu? rata-rata ya. Misalnya S1 misalnya. 2,9 paling-paling dia dapat ya sekitar Gaji 3,4. Gaji pokoknya 2,9. 2,9. Nah, Oke, apalagi? Ada tunjangan anak istri, Tunjangan anak anak istri. istri itu 4%, Hmm, anak itu 2%. 2%. Pasti adanya tunjangan jabatan, Hmm. ada tunjangan kinerja atau tunjangan kinerja daerah TKD ya. Itu. Nah, itu saja itu. P3K bisa menduduki jabatan apapun, sama. Nah, untuk P3K itu dia melamar sesuai dengan jabatan yang dibuka gitu. Ya. Artinya nanti misalnya statusnya P3K, bisa juga ada di kepala dinas. Kayaknya nggak bisa. Ya. Jadi sesuai dengan ini. Itu udah dibuka dulu tadi di Bangkok Sebenarnya. Jabatan apa yang mau diisi oleh Diisi P3K? P3K. Kalau Jadi dia di situ saja. Ya, iya, di situ. karena dia di kontraknya sebagai itu, dia harus menjalankan tugas sebagai itu. Jadi tidak ada jenjang jabatannya misalnya. Jenjang Kalau dulu karir ada ya? karir Oh, maksudnya. karir. Ya. Ada kalau dulu ya kasih ya istilahnya, kasih, kabit, kepala dinas, sekretaris dinas. Itu enggak ada. Untuk saat ini di PP 49 2018 yang menaungi P3K itu belum diatur, untuk jenjang karirnya. Jenjang karir. Tapi apakah nanti di rancangan perubahan Undang-Undang ASN nomor 5 2014 kan sedang dibahas, bisa saja mungkin nanti ada karir untuk P3K di situ. Ya. Lagi-lagi kita masih menunggu perubahan semuanya itu. menunggu. Baik. Jadi sekali lagi take home pay-nya tadi gajinya kalau misalnya kurang lebih 3,5 gitu ya. 3,5 belum termasuk TKD. Belum termasuk Tunjangan TKD. kinerja ya. Ya sekitar itulah, Pak. Sekitar kalau ditambah dengan ini penghasilannya ya sekitar 6 juta, Bisa sampai 6 juta. Iya, Oke. itu. Iya. TKD mungkin tergantung kemampuan daerah Kemampuan lagi daerah ya, juga. kemampuan daerah. TKD kan beda-beda Iya. setiap instansi, Pak. Iya. Oke. Mbak Weni 6 jutaan tuh gimana? 6 Cukup? jutaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. cukup menarik enggak bagi orang-orang untuk mendaftar? Kalau yang Generasi sekarang ya, bukan yang tadi. Kalau yang honorer pasti Ya, pengen ya. Gen Z pastinya. kalau tadi saya bilang ya Gen Z kalau dia sudah tahu bahwa orang akan dihargai kompetensinya, keahliannya sampai dia tingkat advert ya, sampai puluhan bahkan ratusan, ya dia akan berpikir ulang. Karena kan orang butuh perkembangan nih. Dia di luar untuk pertama dia 6 juta, tapi ke setahun 2 tahun dia loncat lagi. Gitu ya, akan bisa nego sampai 8 10 gitu ya. Nah, itu akan berbeda. Ini yang jadi cara pandang berbeda orang tua Gen Z tadi. Saya rasa tetap akan tidak menarik. Karena stuck di situ. Karena stuck di situ. Iya, dia nggak akan dapat 2 Pokoknya digit. generasi 1 milenial digit, ya. kemungkinan akan menolak, Iya. tapi generasi kolonial masih. Kita Kolonial. aja dulu, ada satu segmen. Bisa Iya. dari mana-mana.
Terima kasih masih bersama kami. Kita berada di penghujung dari dialog ruang publik pemirsa. Terakhir Mas Andika, apa yang ingin Mas Andika sampaikan kepada masyarakat, Baik. khususnya Kota Jambi? Mungkin ini yang harus saya sampaikan untuk tenaga honorer dengan formasi yang sebanyak ini 2.928, manfaatkan peluang ini dikarenakan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi manfaatkan peluang ini, dan juga bagi formasi umum teman-teman yang di luar honorer itu bisa melamar ke Kota Jambi yang ingin bergabung menjadi ASN pemerintah Kota Jambi. Kita terbuka selama mengikuti mekanisme penerimaannya dan yang bersangkutan lolos nantinya. Baik, terima kasih. Mbak Weni, terakhir Mbak Weni, silakan. Kalau saya sih ini jadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. Jika memang ingin mengambil tenaga kompeten, ya dari awal ketika mereka masuk itu harus diukur dari kompetensinya. Artinya cara pandang pemerintah sendiri untuk melihat, memandang atau mengambil kompetensi seorang itu seperti apa gitu. Kalau seperti ini saya rasa itu masih nanggung Mas gitu. Kenapa? Karena tahu sendiri bahwa kompetensi itu dihargai dengan murah gitu ya. Terus yang berikutnya ya kompetensi itu hanya sekedar bantu-membantu kayaknya gitu kan ya. Dan untuk misalnya yang dasar guru misalnya tuh ya. Guru itu sebenarnya kita itu paling butuh kompetensi di sana karena itu yang jadi dasar pendidikan. Tapi kan untuk masuk guru itu mudah. Lulus sekolah SPG masuk aja selesai gitu kan, jadi honor gitu. Jadi honorer di sana ya. Dan sebenarnya dari awal rekrutmen itu harus ditetapkan bahwa ketika jadi guru harus profesional dulu nih, apa sertifikasi dulu atau gimana, atau gimana seperti itu. Nah, berikutnya ya ini rekrutmen kalau memang udah dikembangkan untuk profesional, ya hargailah profesionalitas itu. Jangan mencederai nilai-nilai dari profesional tadi. Baik, terima kasih Mbak Weni. Terakhir Mas Subena, singkat saja. Apa yang sampaikan? Terima kasih. Jadi untuk dari BKN, jadi untuk tenaga non ASN maupun peserta umum, siapkan diri kalian semua, hadapi dengan tenang ya. Intinya kalian tetap sehat dalam pelaksanaan seleksi nanti. Ya, itu saja. Terakhir, daftarnya di mana dan kapan pelaksanaan? Di link sscisn.bkn.go.id. Ya. Untuk pelaksanaannya? Pelaksanaan di UPT BKN Jambi dan di titik-titik lokasi mandiri. Oke, baik. Terima kasih para narasumber telah hadir. Demikian tadi pemirsa dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.